terakhir Yayasan Desa Wisata Nusantara tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Desa Wisata Nusantara terus menorehkan beragam prestasi selama ini. Pasca ditinggalkan sang pencetus di bawah kepemimpinan baru yang dipimpin oleh Jero Mangkuistri Tripitasih sebagai Ketua Umum terpilih, yayasan ini menggelar rapat koordinasi nasional Rakornas dan merayakan hari lahir ke-6 dari tanggal 26 hingga 28 April 2024 di Kaya House Desa Mas Ubud, Kabupaten Gianyar. Tema utama Rakornas kali ini adalah meneguhkan kembali visi dan misi Dewisnu dalam mendampingi desa wisata di seluruh Nusantara. Jero Mangkuistri Tripitasih menyatakan bahwa Dewisnu Foundation akan mengalami restrukturisasi dengan langkah awal berupa perubahan dalam akte badan hukumnya. Selain itu, sinergi antara yayasan dan 3 kementerian kunci, yaitu Kementerian Desa, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Dalam Negeri, akan ditingkatkan untuk memperkuat dukungan dana dan pengawalan perkembangan desa wisata. Secara nasional, Dewisnu Foundation akan terus mengembangkan serta mengonsolidasikan upayanya dengan melibatkan dan membagi tugas antara koordinator wilayah di seluruh Indonesia. Dalam upaya internasional, kerjasama dengan universitas untuk membawa mahasiswa asing ke Indonesia, khususnya Bali, sebagai destinasi utama juga akan diperluas. Mahasiswa akan diajak untuk menjelajahi keunikan desa-desa wisata yang telah dibina. Sementara itu, dalam Rakornas dan Harlah ke-6 ini, Dewisnu Foundation mengumpulkan koordinator wilayah secara offline dan secara virtual bagi perwakilan desa wisata di seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan menyegarkan semangat dan meningkatkan koordinasi dalam mendampingi desa-desa wisata di tanah air. Lalu apa yang akan kita lakukan untuk desa wisata Nusantara ini? Dulu sudah dicetuskan bahwa kita dengan 7P dan sebagainya, kita akan tetap lakukan itu. Jadi kita akan terus mantapkan secara nasional. Secara nasional kita terus kembangkan dan mantapkan, dan kita akan membagi tugas nanti dengan korwil-korwil. Nah, lalu bagaimana kita bekerja sama antar korwil, karena Indonesia ini sangat luas. Lalu setelah kita menemukan kematangan hati untuk yang di program nasional ini, kita akan melakukan terobosan internasional. Dalam hal ini kita sudah bekerja sama dengan universitas. Ada beberapa universitas yang memang mereka memiliki mahasiswa dari luar yang datang ke Indonesia, dan khususnya mereka menunjuk Bali sebagai tempat yang dituju. Nah, ini akan kita membuatkan paket yang nantinya kemungkinan siswa itu berada di sini 3 bulan dan sebagainya. Di Balinya kita tidak usah terlalu berlama-lama. Mungkin kita akan bagi-bagi ke desa-desa wisata yang sudah kita bina dan kita tahu kualitasnya. Nah, ketika kita sudah mampu memberikan tamu-tamu yang akan mengunjungi desa wisata itu, mungkin dari situ kawan-kawan kita yang di daerah itu akan menjadi lebih terbuka hatinya bahwa ternyata yang dimaksud desa wisata itu adalah ini. Jadi permasalahan kita sekarang sebagai pendamping, banyak sekali desa-desa yang belum paham apa itu desa wisata. Banyak sekali. Kemudian belum paham itu, akhirnya kita memiliki cara dengan membuat pelatihan. Membuat pelatihan-pelatihan itu. Nah, kemudian ketika pelatihan ini terjadi, sudah ada alumni-alumni yang akan mengawal nantinya membantu kita untuk menjaga proses bertumbuh. Selanjutnya apa yang akan saya lakukan nanti ke depan di dalam kepemimpinan saya akan membentuk salah satu lagi selain TOT itu ada namanya Yacht Champion. Jadi Yacht Champion ini adalah kita kan merekrut, kalau kemarin kita kepala desa dan pelaku-pelaku di desa yang hadir untuk mengikuti TOT. Nah, sekarang kita akan jaring anak-anak muda yang memiliki syarat memang punya bakat entrepreneur, memiliki basic tentang desa yang mereka lahir dan tempati, tahu desanya. Nah, dari situ mereka memiliki naluri entrepreneur. Karena entrepreneur itulah sejatinya basic dari kemandirian itu sendiri. Ujung dari perjuangan kita ini kan sebenarnya happiness dan prosperity.
kemandirian itu yang berkontribusi untuk hal itu. Nah, sekarang mandiri itu jadinya yang akan menjadi tujuan kita. Sekretaris Umum Dewisnu Pusat Hadi Sucahyono menjelaskan, Dewisnu Foundation memiliki konsep 7P yang meliputi pengkajian, penelitian, potensi desa wisata, peningkatan sumber daya manusia, penyusunan paket tur, promosi wisata, dan pendampingan usaha di desa wisata. Kita sadari bersama bahwa di Indonesia ini ada kurang lebih 7.000 lebih dari desa wisata, baik dalam kategori desa wisata rintisan, desa wisata berkembang, desa wisata maju, dan desa wisata mandiri. Tentunya untuk mewujudkan desa-desa wisata dengan berbasis kearifan lokal, memiliki daya keunikan, bisa menggali potensi keunggulan, maka Dewisnu punya konsep yang namanya 7P. Yang pertama adalah pengkajian, penelitian, potensi desa wisata. Kemudian juga kita melakukan peningkatan sumber daya manusia, penyusunan paket tur, promosi wisata, kemudian juga kita melakukan pendampingan terkait dengan usaha-usaha yang ada di desa wisata. Tentunya 7P yang telah dicetuskan dan dibangun pondasinya oleh almarhum Ketua Umum Jurumangku Kandia ini menjadi sebuah upaya kita untuk melanjutkan, dan tentunya dengan kegiatan Rakornas dan Harlah ke-6 ini kita semua sekaligus mendoakan almarhum beliau Mangku Kandia, semoga beliau indah di tempatnya, diberi tempat yang indah dan pada saatnya masuk ke nirwana. Penjabat Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar Iwayan Gede Sedana Putra menyambut baik keberadaan Dewisnu Foundation di Kabupaten Gianyar. Dikatakan pendapatan asli daerah atau PAD yakni sebesar 1,4 triliun rupiah, pariwisata menyumbang sekitar 80%, dengan desa wisata berperan besar dalam kontribusinya. Jadi kedepannya saya sangat berharap, karena ini sudah dalam bentuk yayasan atau foundation, ini bisa mengkoordinir sehingga apapun dalam bentuk komunikasi, promosi lebih dapat mengerucut untuk kemajuan, kepentingan, dan untuk seluruh komponen yang ada di Yayasan Wisata Nusantara yang ada di seluruh Indonesia. Dan startnya atau mulainya dari Bali atau dari Mas khususnya. Dengan komunikasi yang efektif dan sinergi yang kuat antara pemerintah, yayasan, dan masyarakat lokal, Dewisnu Foundation optimis dapat terus menjadi pilar utama dalam pembangunan dan pengembangan desa wisata di seluruh Indonesia. Kabar Bali Hits mengabarkan.